teman-teman bisa lihat di sini. Puasa sunnah Syawal, ya, tentu memberikan dampak yang besar. Mengerjakan secara berurut atau tidak, itu tidak ada masalah. Dalam konteks kita di Indonesia, puasa Syawal kalau bisa seminggu setelah Ramadan, supaya apa? 1 minggu itu kita bisa bersilaturahmi ke sanak saudara, ya, kemudian bisa makan, ya. Baru kemudian minggu yang kedua, ketiga, dan keempat itu kemudian kita bisa jalankan puasa Syawal misalnya. Orang-orang yang terbiasa dengan yang Syawal tentu sudah menjalankan yang Ramadan yang wajib. Termasuk apa? Arafah. Ya, tarwiyah ini atau 8 Dzulhijjah ya disambung dengan 9 Dzulhijjah, ya, tentu memiliki banyak kemanfaatan sampai Allah memberikan satu bentuk iming-iming dihapuskannya dosa selama 2 tahun yang lalu dan yang akan datang. Karena ini menjadi amalan yang luar biasa, termasuk di dalamnya adalah ketika kemudian kita mampu menahan nafsu diri dari makan, minum, bersetubuh, meninggalkan syahwat, ya, keinginan yang terlarang, menjauhkan dari dusta, ya, lalu menjaga pandangan mata, menjaga iri, dengki, serakah, ini menyehatkan, ya, menyehatkan. Saya ingin mengatakan begini, teman-teman, kalau jiwanya itu sehat, relatif insya Allah kita juga sehat. Ya, kita berusaha bersama-sama, termasuk saya dan semuanya, kita manusia biasa. Jadi kalau Mbak istiqomah misalnya, lalu melihat Mbak Amif itu dapat kenikmatan, ya jangan ngiri. Sebaliknya juga Mbak Husnul Khotimah, lihat Mbak Isti, jangan mengiri. Kenapa? Rizki itu udah Allah yang atur. Kalau jenengan ngiri, wah enak ya Mbak Isti dapat hadiah motor baru, wah enak ya misalnya Mbak Istiqomah, Mbak Amif dia dapat baju baru, dia kan kemudian dapat beasiswa, udah itu mah rezekinya gitu. Lalu kita bagaimana? Senang dengan rezeki orang lain, ya. Dengan begitu maka kemungkinan ketika Mbak Istiqomah ngirim Mbak Amif, Mbak Istiqomah begitu tulus ikhlas menerima itu memang rezeki yang sudah Allah kasih sama Mbak Amif, Allah akan kasih tuh Mbak Istiqomah rezeki yang lain gitu. Mungkin Mbak Amif bisa jadi kuliah ke luar negeri, ke London, ya, atau kemudian ke manalah Damaskus untuk ambil masternya nanti begitu. Tapi Mbak Istiqomah mungkin kuliah di Indonesia tapi kemudian dapat suami yang bagus dan seterusnya. Mbak Isti juga demikian. Mungkin Mbak Putri Inasari itu dapat motor, tapi Mbak Isti misalnya dapat tambahan bagian warisan. Sama kan? Gitu. Nah, intinya apa? Ketika kemudian teman-teman sekalian tadi kita bisa melihat semakin kemudian kita ini menata diri dengan puasa yang sunnah, ya, hal-hal yang bersifat kedengkian, bersifat keserakahan itu tereliminasi, terkurangi. Kenapa bisa begitu? Iya, apa sih yang butuhkan? Look, misalnya saya, ya, apa yang kita butuhkan? Badan ini butuh makan berapa banyak? Tidak banyak kan? Lalu misalnya someday, jangan saya lah, misalnya siapa, Zen gitu, Pak Zen yang kemudian dia jadi apalah, dia punya posisi yang strategis begitu, lalu dia korupsi 1 miliar, dipakai untuk apa coba? Mobil taruhlah misalnya Innova, Fortuner, kenapa harus dinaikkan ke Alphard 2 kali lipat? Rumah yang awalnya kemudian 200 meter dinaikkan menjadi 400, keramik dan seterusnya. Yang awalnya kemudian maintenance-nya rendah lalu dinaikkan itu. Kalau itu memang rezeki yang halal, bisa menampung yang baik, nggak ada masalah. Tapi permasalahannya ketika Pak Zen tadi itu justru kemudian korupsi 1 miliar untuk kemudian menaikkan tren, dia punya mobil lebih mewah, dia punya rumah lebih lebar, ya, lebih lux gitu. Bahkan baju-bajunya, ya, itu kemudian bermerek, ya, di sini ini merek bajunya ada krokodil atau jirep, merek-merek hewan, ada merek dog, ya, atau duck gitu, ya. Oh, itu merek-merek baju apa itu. Yang penting mah satu, fungsinya bagus, tidak memalukan, ya, menutup aurat, tidak memalukan, dan tentu tidak merugikan yang lain gitu.
Mas Ardi lalu nanya, loh Pak Ustadz, apa maksudnya kemudian merugikan anak lain? Kalau misalnya maaf gitu, temannya Mas Ardi atau temannya Mbak Amif ya, fakultas lain di universitas lain gitu, lalu pakai baju yang transparan, itu merugikan orang lain apa enggak? mungkin mungkin Mas Brian akan bilang itu menguntungkan Pak karena saya bisa cuci mata. Ya, matamu enggak, maksudnya itu kan merusak pandangan gitu. Artinya apa ya, pakai baju yang jangan inilah gitu ya, pakai kaos kaki yang baik gitu ya, sehingga betisnya nggak kelihatan gitu. Nah misalnya siapa lagi misalnya yang suka naik trek-trekan ini, Mas Aulia misalnya punya motor ya ke kampus sama Mas Abid itu naik pakai knalpot yang weng 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 gitu, itu merugikan orang lain ya. Jangan, ganti dengan yang baik dan minta ke Allah. Jadi teman-teman, misalnya ini salah satu tip ya, salah satu tip. Kalau ingin mengganti kendaraan motornya misalnya, ya doa untuk kebaikan. Ya Rob, ini kok motor kayaknya suka ngadat ini. Justru ini memalukan dan merugikan yang lain. Tolong ganti yang lebih baru. Begitu. Ya, bukan hanya untuk kemudian sekedar bagus-bagusan. Nah, baju juga begitu. Ya Allah, jilbab ini kayaknya kok dari tahun kemarin masih aja tetap yang ini misalnya kan. Mbak Syarifah berdoa ya, Mbak Husnul Khotimah. Ini kayaknya kok kita ini sebagai orang-orang di Fakultas Agama Islam kok agak diremehkan ya. Orang-orang yang kemudian kompetensinya agamanya, ya Allah ganti kami bisa update kerudung yang lebih baik. Itu enggak masalah. Bukan untuk tren-trenan. Ya, berikan kami ya Allah keluasan rezeki, bisa mengupdate diri. Saya akan berpuasa kalau ini jalan mendekatkan diri kepadamu. Ya, lalu ada update, perilakunya makin baik, brosnya matching ya, lalu kemudian perilakunya makin bagus, sepatunya juga indah dilihat, tidak harus bermerek gitu. Nah, teman-teman bisa itu kan Johar ya, di pinggiran trotoar itu ya, bagus itu, nggak harus ke mall-mall di Simpang 5 sana itu yang sangat menggiurkan begitu. Yang penting kan fungsinya kelihatannya bagus dan seterusnya. Ya, ini beberapa hal yang seputar puasa. Ada lagi yang ada puasa sunnah sudah ya, puasa ya, sebelum kemudian kita tanya jawab ya, saya anjurkan bagi teman-teman di FAI apalagi yang sudah ikut WAI apa namanya fikih ibadah ini, saya sangat mendorong ya dan meyakinkan teman-teman sekalian, kalau Anda sudah terbiasa dengan puasa Daud, insya Allah lah apa menginginkan sesuatu, berharap kepada Allah biasanya lebih cepat. Baik dalam ilmu, dalam hal bahkan materi, ya, dalam hal-hal yang lain. Yaitu jalan yang Allah kasih. Tinggal mau atau enggak. Nah, saat kita di dunia ini udah susah, maka enggak, orang yang puasa itu enggak selalu susah kok. Ya. Kita hanya tidak makan siang itu aja. Kita sarapan ditarik aja ke jam 4 ya kan, biasanya jam 6, lalu buka dari misalnya jam 1 atau jam 2 ditarik ke jam 6, itu aja kalau mau membuat ringan puasa gitu. Nah selepasnya apa ya, tentu kita sahur dengan baik, buka dengan menu yang baik juga. Tapi kita kalau sahur males, iya mau mulia memang harus dibutuhkan effort yang tinggi. Nggak ada orang bangun malam itu mudah, orang puasa Daud itu mudah. Kalau begitu banyak orang yang mulia dong. Enggak banyak. Profesor di Indonesia itu sedikit. Doktor di Indonesia sangat sedikit. Mahasiswa S1, sarjana itu juga enggak banyak. Kebanyakan kenapa? Enggak lulus sekolah. SD, SMP itu bahkan dan lain sebagainya. Maksudnya apa? Teman-teman ketika ingin bersyukur di wilayah keilmuan, diberikan sehat, diberikan dan lain-lainnya, ya maka harus bekerja dengan lebih bagus. Kalau pendidikannya kemudian juga ingin misalnya belum tercapai, teman-teman ingin S3 nanti hanya 1, ya nggak apa-apa, tingkatkan amal solehnya, ibadahnya yang bagus, nanti anak-anak turunannya juga akan hebat. Sunatullah menyamah sudah begitu ya, kira-kira begitu. Nah salah satu jalan karena kita membahas tentang puasa sunnah, saya belum menemukan puasa yang lebih hebat sebagaimana Rasulullah memang jaminkan kepada kita, sebaik-baik puasa itu adalah puasa sunnah Daud. Kalau mau hebat, jalankan itu karena kemudian ingin mendekatkan diri kepada Allah dan minta kepada Allah. Dan berarti kita ini nggak tulus, dan bukan urusan tulus itu di situ.
Tulus itu ketika kemudian kita mengharapkan dan meminta kepada Allah. Jangan kemudian kepada manusia. Anda ingin pintar, minta ke Allah melalui puasa. Nggak ada masalah, karena itu memang perintah Allah. Anda ingin kaya, nggak masalah. Jalani tirakat, minta ke Allah, nggak ada masalah. Anda sholat rajin, lalu dengan mahabbah Allah itu, lalu kita ini lebih sejahtera hidupnya, lebih nyaman dan lebih sehat. Itu memang Allah hendaki. Maka kita diperintahkan istajib. Ya, ini qarib, mujibud da'wata da'i dada'ani fal yastajibuli. Minta kepada aku. Nah, kita diminta untuk berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu perintah Allah. Jadi kalau kita ingin bahagia, sejahtera di dunia ini, itu perintah Allah. Jangan kemudian kita didoktrin. Maaf ini agak tinggi sedikit supaya agak siang ya. Teman-teman agak gemergah begitu ya. Jangan kemudian kita ini terdoktrin bahwa muslim itu kere aja di dunia, muslim itu tidak makmur di dunia, muslim itu bodoh aja di dunia. Tidak. Muslim itu muslim yang khairu ummah, yang memberikan manfaat, yang bekerja dengan bagus, memiliki atas kerja yang bagus, sehat begitu. Jangan masuk dalam ranah itu kan non muslim, makanya dia makmur hidupnya. Enggak, kita muslim itu mah didorong untuk Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita yakin ya nanti di akhirat bahagia. Nah, berarti gimana syaratnya? Ya udah, sekarang di dunia ini kerja yang keras, mumpung masih hidup. Salah satu wasilahnya adalah dengan jalan memperkuat ibadah. Mas Ardi puasa Daud, saya lihat nanti 5 tahun atau 3 tahun lagi, ya misalnya nggak dapat beasiswa, aneh dibandingkan misalnya Mas Ilham sehari-hari nggak pernah puasa sunnah. Kayaknya nggak adil deh Allah itu. Ya, Mas Ibrahim ya ke kampus cengenges, dosen kosong asik, yuk ngerumpi depan kampus. Yuk kita kemudian ke Johar, yuk jalan-jalan Kota Lama, ngeceng-ngeceng gitu. Ya, yang lainnya ya misal siapalah salah ya Mas Ibrahim videonya nggak dihidupin ya misalnya Mas Ahmad lalu Senin puasa dia puasa ya, lalu ke room reading, ke perpustakaan, pagi dia ke kampus sudah sholat duha. Ya, Mas Saifuddin, ya Mas Brian baru di depanku, lalu kemudian di situ membuat halaqah ilmu, ya. Sedangkan teman-teman tadi itu yang lain pada Mas Ibrahim dan temannya itu pada ngeceng-ngeceng di Johar, Kota Lama, ketemu dengan bule-bule, halo bule, kayak paham ora bahasaku, godain kita doang, nggak paham kan bulenya. Misalnya kayak itu, masa menanti hasilnya beda, sama, enggak pasti beda, different. Malam lalu tahajud ya, yang di pesantren juga itu, yang di rumah, di kos-kosan. Paling tidak, kalau tidak dapat dirinya ya, nanti sampaikan begini ya, ini mumpung ya, nanti lihat tuh 4 tahun lagi jenengan wisuda, nanti temu alumni 10 tahun lagi, siapa nasibnya yang lebih berubah. Minta ke Allah itu. Baik Ustaz, kita lihat nih dari satu kelas ini aja dah ada 35 ini. Nanti siapa yang kemudian lebih Allah kasih keberuntungan di dunia, nanti di akhirat kita uji lagi siapa yang lebih beruntung. Ya, maka dawamkan tuh puasa sunnah, ya Dawu Senin Kamis ya, tahajudnya dicerin Tuhannya. Masa sih nggak berubah hidup itu? Berubah mah. Kami FAI misalnya gitu, tapi kami Quran itu makanan kita sehari-hari. Ya, persoalan penampilan udahlah, yang penting tadi rapi. Orang barat itu yang penting rapi. Kok kami dulu di barat itu tidak pernah nyetrika itu. Di Indonesia aja yang nyetrika, apalagi itu mbak-mbak mahasiswi ya, kerudungnya harus necis, walah ya, celananya itu harus lipatan begini, sepatunya enggak, yang penting esensial. Tapi maksud saya begini poinnya bagi teman-teman FAI sekalian, terutama yang fikih ibadah ini, kalau ibadah kita itu kuat, bagus ya, itu jalan yang paling mudah untuk mengubah kemakmuran kita, karena Allah perintahkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ilmunya sudah ada sekarang. Pilih tuh mau puasa Daud yang tertinggi dari sekian puasa sunnah, puasa Senin Kamis ya, atau Ayyamul Abyad setiap tanggal 13, 14, 15 setiap bulan. Itu jalan yang Allah janjikan kepada kita sejak zaman kenabian. Bahkan kalau ditanya, kenapa puasa Daud bukan puasa Muhammad? Karena sesungguhnya puasa itu sudah dijalankan oleh para anbiya yang telah lalu. Yang sudah teruji.
Kita tinggal mengikuti. Masalahnya adalah ketika kemudian seperti Mas Saifuddin, ya, Mas Ahmad Fani, Mas Ilham atau Mas Aulia, besok nih kita mau tasyakuran, mau makan-makan nih, ya. Besok hari Senin, puasa kan? Ya saya nggak jadi tuh. Ngapain gitu. Tapi saya katakan begini, puasa sunnah itu jauh lebih fleksibel. Begitu besok kemudian kita bertamu, diundang sama teman, kita sedang puasa sunnah, ya jam 10 misalnya, udah batalin aja gitu. Kok batal? Ya kita buka aja di situ. Dapat pahala, dapat puasa sunnahnya mah udah. Lalu kok kita makan? Ya karena kita menghormati yang menyuguhkan kepada kita gitu. Ya, keren tuh. Nanti monggo kalau ada yang perlu ditanya. Terus Mas Afin nanya, loh kalau begitu berarti saya puasa dong. Setiap Senin nanti saya puasa, Rabu saya puasa, karena ada Jumat puasa. Begitu kemudian hari Jumat, saya agak lemes nih. Terus dolan nih kayaknya siapa nih, dari Brian, dari Ahmad, dari Ibrahim. Mana nih yang kira-kira kalau dolan disuguhin makanan. Ya nih dolan nih, wah kayaknya nih ke tempatnya Ilham aja nih, biasanya dia nyuguhin mie. Puasa sunnah lemes-lemes ke tempatnya Ilham. Begitu datang ke Ilham, maaf ya, saya mie-nya lagi habis. Puasanya dilanjut ke jadi makan. Itu karena puasa niatnya untuk mie ya. Tapi this real bahwa puasa sunnah itu jauh lebih mudah. Kenapa Rasulullah itu mengajarkan kepada kita, kalau pagi itu memang kita belum niat jam 7 lalu kita belum makan, boleh lanjut puasa ya. Lalu kemudian apa, kalau kita bertamu disuguhin, wajib itu kita makan. Puasa sunnah mah batalin aja gitu ya, jauh lebih mudah. Dan insya Allah lah jatah untuk orang mati itu kalau nggak makan 34 jam, 1,5 hari. Jadi kalau kita puasa di Indonesia hanya 14 hari, insya Allah masih tetap hidup. Mas Ibrahim ya, Mbak Fatih itu misalnya kok 20 jam, sebagaimana misalnya di Swedia atau di Eropa sana, atau misalnya di Australia pada waktu tertentu itu puasanya kan 18 jam dan panas sekali. Nyatanya hidup kok. Kita Indonesia 14 jam, tropik. Kenapa nggak lebih bisa hidup? Apalagi kemudian hujan. Ya, itu jauh. Saya kira itu yang menangkat diskusi kita tentang puasa Ramadan atau puasa sunnah secara teori, secara praktek. Ya, saya selalu menyarankan kepada jemaah masyarakat kalau mau mulai silakan praktek. Kalau sekedar makan tanpa jadi kurang, maka cara itu ilmukan kasih itu di dalam sisi kita sedang berlapar dengan cara berpuasa. Dan puasa yang paling hebat dari puasa sunnah sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah adalah puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Kalau mau mulia, kuncinya sudah ada. Tinggal secara praktek teman-teman kemudian bisa ini. Dan mari kemudian kita kompetisi. Kita lihat nih, ya, 5 tahun ke depan Anda semuanya teman-teman sekalian ya sudah meraih apa yang dicapaikan atas kemudian ijabah doa yang disampaikan kepada Allah. Ataupun saya nanti 5 tahun lagi kira-kira seperti apa, bahkan 10 tahun lagi. Nah, mari kita tidak lihat hasilnya itu saja, tapi lihat by prosesnya. Bagaimana kemudian teman-teman membangun bisnis, tapi kemudian ketika menjalankan bisnis dengan tetap berpuasa sunnah. Ya, Ramadan tidak ditinggalkan. Ya, ini bagian dari kemudian kita mengerjakan. Nanti hal-hal yang seputar fikhiyah, ya teknis-teknis monggo silahkan didiskusikan. Barangkali ada yang sedang haid atau sedang bepergian, makan minum dan lain sebagainya. Atau misalnya ya lagi puasa lalu maki-maki ya, nama kebun binatang itu dikeluarkan semua gitu ya. Teman-temannya kupu-kupu, gajah kue dan seterusnya itu ya. Nah itu apa membatalkan puasa atau tidak? Silahkan. Kita masih punya waktu lumayan ya. Mangga silakan. Ya, tadi catatannya mulai dikeluarkan. Dari awal tadi kayaknya ada Mas Brian, tadi kayaknya ada tak angkat jari ya. Atau siapa tadi? Ya, lower Mas Ahmad Fani Alfian. Fani, ya, tafadhol, silahkan. Saya mau izin bertanya tadi kan. Itu kalau puasa Ramadan, katanya kalau kita lupa itu nggak apa-apa ya Ustaz? Apanya yang lupa?
ya ibarat kayak kita kelupaan makan gitu loh. Iya. Itu kan kalau puasa Ramadan. Mm-mm. Sedangkan kalau itu kita puasa sunnah apakah boleh gitu Ustaz? Terus Boleh lupa. sama tanya lagi itu tadi kalau masalah berkunjung ke tamu, jadi tamu gitu ya Ustaz. Itu kan boleh boleh makan. Nah, kalau keadaannya itu dibalik, semisal kita yang jadi tuan rumah, terus kita suguhi tamu itu makanan, tapi mereka nggak mau makan kalau kita nggak makan gitu loh. Iya, Bagaimana? Iya, ya. Berarti tamunya pinter ya, sudah dikode ya. Saifuddin, ente ntar kalau ke tempat Sane ya, ane suguhin, ente jangan makan sendiri tuh. Ya, ente ajak saya tuan rumahnya untuk makan mie bareng gitu ya. Ya. Mulai kalau dia akal-akalin ya kan. Oke. Pertama, apa yang kemudian ada di dalam puasa sunnah itu berlaku di puasa wajib. Apa yang kemudian berlaku di wajib berlaku di puasa sunnah. Memang ada beberapa tadi termasuk sunnah ya, yang di puasa sunnah itu lebih dimudahkan. Lupa ya, itu termasuk sama. Larangan-larangan ada yang di dalam puasa sunnah itu sama dengan yang diwajib, kecuali tadi tabyid itu niatnya dari mulai malam ya. Kalau Ramadan setelah Isya sampai kemudian sebelum subuh ya, itu dalam sisi niat. Lalu kalau dalam sisi larangan sama. Tapi kalau kemudian kita misalnya maaf tadi itu Mbak Mutmainah ya, lalu suaminya misalnya Mas Saifuddin, pas puasa Daud deh hari Rabu gitu. Saifuddinnya pingin, Dek kamu anu aja lah, nggak usah puasa sunnah. Itu udah Mbak Mumainah walaupun itu udah badasar itu ya, itu udah dapat pahala double tuh. Satu puasa sunnahnya Daud sudah dapat ya hari Rabu ya, memberikan ya layanan yang baik kepada suami tadi Mas Saifuddin itu juga sudah dapat pahala. Malah enak tuh, makanya bagi teman-teman perempuan kalau mau sedekah suami melarang itu udah dapat pahalanya. Ya, ada untungnya juga ya ternyata ya punya suami yang bakhil ya. Lalu istrinya sangat dermawan gitu. Setiap mau sedekahan, wah suami saya melarang. Dia udah dapat pahala itu. Apalagi yang rajin ya, istrinya rajin puasa sunnah. Setiap mau puasa pagi suaminya minta itu double itu pahalanya ya. Tapi prinsipnya begini, kenapa secara filosofi hukumnya, kalau Mbak Putri itu tadi puasa sunnah, itu hukumnya sunnah. Puasa Senin Kemis, Mbak Putri itu sunnah. Tapi sebagai seorang istri, Mbak Putri ya, sekali lagi misalnya Mas Aulia atau siapalah ya, atau suaminya misalnya Sugiarto misalnya ya, Mas Sugiarto itu pagi-pagi itu minta, wajib enggak itu? Coba jawab Mas Ahmad Fani. Wajib enggak melayani itu? Wajib. Maka wajib. Mana muqaddamun antara yang sunnah sama yang wajib? Didahulukan yang wajib. Maka melayani suami itu muqaddamun ala siyami sunnah, begitu. Filosofi hukumnya begitu. Nah, kalau sudah menjalankan yang sunnah tadi puasa, Mbak Putri, lalu melayani suami, berarti kan double pahalanya. Satu, menjalankan kewajiban pada suami. Yang kedua, sudah dapat pahala puasa sunnah. Enak kan? Itu. Nah, termasuk tadi Mas Fani, ketika kemudian pertanyaan apa tadi yang kedua itu? Itu Ustaz, misal kita menjadi tuan ya? Rumah. Iya. Ya. Yang enggak apa-apa, menghormati tamu itu wajib atau sunnah? Wajib. Wajib. Maka beruntunglah kalau sedang berpuasa dan banyak tamu. Lalu Anda suka menyuguhin tamu itu, ya. Tinggal tamunya, ayo makan bareng. Makanya enak itu ya, orang-orang yang rileks hidupnya dengan puasa sunnah, dengan amalannya sunnah, itu indah itu. Ya jalankannya sunnah. Nanti begitu ada tamu atau martamu kok kemudian makan. Gitu. Maka Rasulullah itu tiap hari ketika kemudian masih ada kurma, ya dimakan beliau. Tapi kalau nggak ada beliau puasa. Begitu kemudian berkunjung lalu disuguhin, ya dimakan. Kenapa? Tadi itu menghormati tamu itu wajib. Atau kemudian dibalik, tamu menghormati suguhan dari tuan rumah itu wajib. Dan puasa sunnah itu adalah sunnah. Itu. Ya, baik. Ini sudah mendekati zuhur, tapi
enggak bijak kalau masih tidak dibuka ya untuk kita diskusi. Moga silakan, masih ada lah toleransi sampai 5 menitan lagi ya. Silakan kalau masih ada. Ini saya Ya, baru Pak, saya Pak. ya, ada Mas Brian, ada Mas Ardi juga. Moga Mas Brian duluan. Ya. Saya mau tanya yang Ya. masalah perempuan yang hamil atau menyusui itu wajib bayar fidyah atau mengganti di bulan yang lain, Ustadz? Keduanya. Jadi tergantung dari kepayahan bayinya gitu. Kalau bayinya payah, maka ya dia harus mengganti juga. Prinsipnya adalah mengganti di hari lain dan membayar fidyah. Fidyahnya itu kan hanya ngasih makan orang miskin standar. Kalau standar misalnya Mas Brian orang miskin atau kaya? Kaya. Kaya. Ya, oke. Kaya kira-kira sekali makan berapa? Coba dilihat tuh. Makan dia angkringan aja kaya. Ya, sekali makan kira-kira berapa, Mas Brian? Ya kadang 3 atau 2, Ustadz. 2 apa? 2.000. 2 kali. Oh, 2 kali. Oh, itu miskin itu kalau sehari 2 kali. Ya, kalau mau kaya sehari itu 3 kali, bahkan lebih gitu. Tapi begini, standar makan di kita itu oke lah, kita pakai kantinnya di Unisula ya kan, sekali makan itu 15 sambil minum gitu ya. Ya itu ala mahasiswa FAI, kalau yang lainnya enggak tahu saya. 15. Jadi kalau kita ambil standar misalnya lah makan ya, sekali makan orang miskin itu 20, kalikan sampai 3 kali kan berarti cuma 60 gitu. 60 sehari. Kalau dia selama menyusui misalnya dapat puasa, tidak ada puasa selama 10 hari, ya berarti dia kan hanya berapa? 600.000. Itu yang kemudian dikasihkan dan nanti diganti dengan puasa yang lain gitu. Itu. Ya, lebih ringan. Dan diniatkan ketika kemudian mengganti di hari lain, memang ada beberapa mazhab ya, tapi kalau boleh memilih lebih nyaman kalau kemudian mengganti fidyah dan mengganti puasanya. Itu jauh lebih baik untuk ibu dan bayinya. Insya Allah lebih soleh gitu. Gitu Mas Brian ya. Ya Ustadz, Ustadz. Ya, dan sediakan itu suami-suami yang hebat itu ya, untuk memberikan gizi yang bagus pada istrinya dan juga berbagi. Jangan hanya kemudian fidyah yang dikasih itu. Ya, bayinya itu disedekain. Ini yang nggak banyak. Mungkin next ya meeting ya, atau 2 minggu lagi nanti kita bahas tentang sedekah dan lainnya itu. Kalau mau hebat itu perbanyak di situ. Ini memang amalan-amalan yang hebat ini yang kebetulan di fikih ibadah, dan saya bersyukur dan teman-teman bersyukur bahwa yang mengajar saya atau saya bersyukur ketemu teman-teman. Artinya apa? Ya itu makanan saya setiap hari kepada para jamaah di pelatihan-pelatihan secara spiritualitas yang sebagian saya berikan pada teman-teman. Kalau mengubah itu jangan dari yang wajib, tapi yang sunnah. Dan ini kita membahas tentang yang sunnah. Ya, saya bisa memberikan jaminan itu 5 tahun nasib Anda kita akan lebih berubah daripada yang tidak. Karena bukan saya yang mengatakan itu, tapi Rasulullah sebagaimana disampaikan oleh malaikat Jibril, yang itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu. Anda yakin kan dengan Nabi dan kitab dan Allah? Kalau yakin berarti itulah yang akan terjadi. Kira-kira begitu. Ya. Mas Brian, baik. Ada satu lagi sebelum kita tutup. Silakan. Satu atau yang lain. Saya mau bertanya, Ustaz. Iya. Siapa dulu nih? Ya, langsung tidak apa-apa. Mbak Isti ya. Mbak Isti atau siapa? Langsung. Boleh. Boleh. Ya. Misalnya seperti ini, Ustadz. Ada saya sebagai ahli waris, kemudian keluarga Kepalanya mana nih? saya itu meninggal. Nah, ya di sini. Ya, kepala di situ. Kemudian yang meninggal siapa? Itu masih memiliki pewaris atau yang waris? Ibu, Pak. Ibu dari ahli waris itu. Terus? Nah, kemudian si ibu itu meninggalnya saat bulan Ramadan. Nah, dan masih memiliki utang sebelum-sebelumnya. Apakah sebagai ahli waris itu harus menggantikan atau harus membayar fidyah, Ustadz? Ya, secara hukum fikih, ya terima kasih Mbak Isti.
secara hukum fikih kewajiban mengganti itu adalah puasanya saja yang diganti, ya puasanya saja. Artinya diganti dengan apa? Dengan fidyah. Tapi secara etika beberapa mazhab ya termasuk misalnya qadha puasa, qadha salat kan tidak hanya persoalan tadi apa namanya persoalan puasanya saja, tapi kan dia meninggalkan misalnya juga salatnya begitu. Itu ahli warisnya kalau mau ya diqadhakan gitu sebagai bagian dari etika moral secara ini kepada ibunya gitu. Loh kok bisa begitu? Contoh begini. Mbak Isti ya itu kan punya waris. Harta warisan itu dari siapa? Dari orang tua. Gitu. Lah warisannya aja mau. Masa sih ada amalan yang kurang ditambelin dari orang tuanya nggak mau menggantikan. Contoh lain itu juga haji. Ya hajinya kemudian keburu ibunya Mbak Isti itu meninggal. Dulu sudah mau haji, ya dihajikan, ya batal haji begitu. Tapi apakah kemudian secara esensi bagaimana Rasulullah juga menyampaikan awwalu ma yuhasabu ya nanti di akhirat itu yang pertama kali dihisab adalah sholatnya. Nah sholat itu ketika dilihat yang wajib ada yang bolong maka sholat sunnah nambelin sifatnya yang sunnah itu nambelin yang wajib. Lalu fangzur ila zakati lihat zakatnya dibayar atau enggak. Kalau kurang fangzur ila sedekatihi sedekahnya kemudian lihat. Fangzur ila siyami Ramadan. Lihat orang itu ketika dihisab. Ramadan itu dia puasa enggak. Kalau ternyata dia ada yang lubang, maka puasa Senin Kemisnya, puasa Dawudnya, puasa Arafahnya, puasa Syawal, puasa Ayyamul Abiyad, dan puasa misalnya ya Syawal dan lain sebagainya. Itu yang nambelin puasa wajibnya. Akhirnya apa? Sesungguhnya sudah terjawab dan kemudian terbayar dari puasa sunnah. Tapi sekali lagi secara etika, itu kemudian menggantikan puasa sunnah, puasa wajib dari orang tua tadi itu. Karena ketidakmampuan dari orang tua. Tapi apakah kemudian sebenarnya itu di dalam fikih? Dalam fikih enggak. Karena orang tua yang sudah sakit misalnya, ya kan nenek kakek kita atau orang tua kita kemudian sudah 1 bulan bahkan di Ramadan itu sakit yang tidak mungkin sembuh. Maka tidak ada kewajiban untuk membayar puasanya. Cukup membayar fidyah. Oke? Jadi saya berikan pilihan-pilihan tadi itu. Secara hukum normatif perspektif fikih ya tidak wajib menggantikan puasanya untuk ahli waris ya cukup membayarkan fidyah tapi kemudian secara etika Anda bisa menggantikan ketika kita sebagai ahli waris dari orang tua atau siapapun yang kemudian menjadi tanggungan kita yang masih meninggalkan kekurangan tadi ya dari puasa wajibnya gitu. Itu Mbak Isti ya. Ya. Enak kan? Nggak mempersulit juga nggak mempermudah gitu. Ya, baiknya bagaimana? Baiknya ya kalau orang tua memang sakit ya jangan dipaksakan puasa. Kalau lagi safar, kalau ternyata tidak mampu mengganti hari lain, ya nggak apa-apa kan nantinya udah sama Allah di akhirat kan begitu. Begitu? Iya. Terima kasih kembali. Sudah cukup? Nggak ada yang mengganjal? Ya, oke. Mbak Ani, Mbak Hana. Mbak Hana ini kok pakai masker ada di mana? Atau fotonya ini yang pakai masker? Oke. Ya, cukup ya? Mas Ardi cukup ya? Oke. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Ya, thank you for your attention, Mas Abid ya. Terima kasih semuanya ya yang berkenan untuk hadir menyimak ya. Insya Allah mudah-mudahan ini bagian dari mendapatkan ilmu dan saya mendoakan ilmu yang Anda terima kita semuanya termasuk saya tidak hanya berhenti di tataran teori tapi Allah kasih kekuatan untuk mampu menjalankannya. Memang puasa sunnah itu tidak mudah ya, hal-hal yang sunnah itu tidak mudah. Bersedekah nanti insya Allah 2 minggu lagi juga kita bahas itu tidak mudah. Umroh dan lainnya apalagi itu juga tidak mudah. Tapi karena kemudian alhasil biqadril masyaqqah, hasil yang kita peroleh dalam hidup ini sesungguhnya adalah sesuai dengan kadar kepayahan, maka berpayah-payahlah dan jangan merasa kemudian kita menjadi beban. Tapi payah itu artinya apa? Kita merasakan berat tapi lalu tetap bersyukur. Karena di situ wilayahnya ketika kita puasa, sesungguhnya kita sedang bersyukur diberikan sehat. Lambung itu juga kita syukuri karena kemudian dia kita pakai hampir setiap waktu lalu kita puasakan.
Ya, termasuk siapapun yang puasa biasanya kan pasti dia akan sahur. Jadi dia biasanya akan bangun tengah malam. Lalu biasanya dia akan jamaah subuh. Itu aja udah luar biasa. Ya, satu paketan. Kalau dia lalu puasa, Mas Aulia, mesti biasanya bawaannya lemes. Kalau bawaannya lemes, biasanya nggak terlalu banyak misuh-misuh. Apalagi ibu-ibu, mbak-mbak itu ya, yang suka punya kelompok ya, halakoh toktis, perbincangan tingkat nasional. Ketemu ya, temanya satu, itu perbincangannya sampai ke Surabaya, sampai ke Masjidil Haram dan seterusnya. Nah, ini dalam kerangka ketika kita puasa, secara tidak langsung terproteksi, terjaga karena kita lemes. Akhirnya kita hanya berbicara ini, apalagi kemudian di bawah, masa saya lagi puasa, saya memandang yang gak boleh saya pandang. Masa sih saya lagi puasa, saya kotori mulut ini, kemudian saya tidak makan dengan ungkapan-ungkapan yang tidak baik. Ujungnya ke sana. Ya, dampak dari menahan diri itu, termasuk mendengarkan yang tidak baik, apalagi kemudian gerakan, masa sih saya sudah puasa, lalu saya masih iri, masih serakah. Ya, saya puasa ini masa saya kotori dengan materi-materi yang tidak jelas kehalalnya. Kira-kira ke sana ya. Baik, terima kasih. Kita meminta selalu kepada Allah ya, yang menyempurnakan ilmu kita, wa 'allama Adam al-asma kullaha, dan memang Allah yang kemudian mencerdaskan kita, terjaga pikiran, hati, dan semua termasuk fisik kita diberikan sehat dalam rangka kemudian kita memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi sesama. Terima kasih teman-teman sekalian pada kesempatan ini, dan mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Ya, alamin. terima kasih. Ya, selamat melanjutkan aktivitas. Bagi yang puasa, melanjutkan makan nanti maghrib ya. Bagi yang sedang puasa tapi lemes, ya silahkan untuk segera bersilaturahmi, tapi jangan salah identifikasi. Identifikasi teman-teman yang kalau didolanin kira-kira berpotensi ya menyuguhkan. Enggak, ini jok aja yang terakhir. Terima kasih, kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kita end langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, terima kasih ya.